Ketika Ye Chen dan Huan Tianyu melihat tanda di tubuh Duobao, mereka berdua sedikit terkejut. Kemudian mereka saling memandang dan melihat warna keheranan dari mata masing-masing. Belum lagi hal lain, hanya tanda seperti itu, yang tidak akan pernah mengira bahwa Duobao adalah orang biasa. Tuan, Duo Huan Chen menatapnya dan memanggilnya. Huan Tianyu melambaikan tangan ke Duobao dan berkata, Duobao, kemarilah. Duobao mendatangi Huan Tianyu. Setelah Huan Tianyu menyuruhnya duduk, dia melihat tanda di alis Duobao seperti mata tertutup dan berkata, Duobao, apakah kamu terlahir dengan tanda ini? Duobao menyentuh tanda di alisnya, mengangguk dan berkata, aku telah dilahirkan. Saat itu, beberapa orang mengatakan aku adalah monster dan aku memiliki 3 mata. 3 mata, apakah maksudmu tanda itu telah terbuka? Huan Tianyu bertanya dengan heran. Duobao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, hanya saja mereka melihat ini seperti mata, jadi mereka mengatakan aku monster dengan 3 mata. Huan Tianyu menyentuh tanda di alis Duobao dan berkata sambil tersenyum, Duobao bukan monster, itu hanya tanda lahir. Setelah mendengar ini, Duobao menunjukkan ekspresi gembira dan berkata, benarkah itu, Tuan? Apakah ini benar-benar hanya tanda lahir? Huan Tianyu mengangguk dan berkata, Tuan tidak akan menipu Anda. Duobao tertawa gembira, tampaknya masalah monster telah mengganggunya sejak lama, yang membuatnya khawatir. Sekarang dia mendapat perkataan seperti itu dari Huan Tianyu, dia secara alami sangat senang bahwa dia adalah manusia, bukan monster. Duobao, bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu lihat dariku? Ye Chen melihat bahwa Duobao sangat senang sehingga dia segera memanfaatkan waktu ini untuk bertanya. Duobao menatap Ye Chen dan kemudian Huan Tianyu. Huan Tianyu berkata, ini pamanmu. Dia akan memperlakukanmu seperti tuannya. Jangan takut, pamanmu baru saja membeli semua bakpao. Apa kau lupa? Katakan saja pada pamanmu apa yang kau lihat. Mendengar perkataan Huan Tianyu, Duobao mengangguk dan berkata, aku melihat paman bertarung dengan banyak orang, dan banyak yang tewas. Sepertinya paman dikelilingi oleh banyak orang. Banyak orang ingin membunuh paman, tetapi mereka bukanlah lawan paman. Langit berwarna merah karena donor darah, dan bumi penuh dengan mayat, seolah-olah kiamat akan segera tiba. Duobao berkata, mengingat apa yang dilihatnya, tubuhnya menggigil tanpa sadar. Kemudian dia melihat ke arah Huan Tianyu dan berkata, Tuan juga. Dia membantu paman membunuh orang-orang itu bersama-sama. Ada juga banyak orang yang membantu paman membunuh orang. Mereka semua terluka, tetapi mereka masih putus asa. Ketika Ye Chen dan Huan Tianyu mendengar ini, mereka semua tercengang, melihat Duobao, mereka tampaknya telah selesai. Ye Chen bertanya, apa lagi yang kamu lihat selain ini? Duobao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku hanya bisa melihat ini, yang lainnya sangat kabur, tidak bisa melihat dengan jelas. Tempat yang kabur itu seharusnya dibutakan oleh kesempatan surga, tebak Huan Tianyu. Ye Chen mengangguk, meskipun dia hanya melihat hal-hal ini, dia tetap terkejut. Itu bahkan lebih menakutkan daripada angka-angka dengan perhitungan yang cerdik itu. Dia bisa melihat masa depan bahkan tanpa menghitung. Tatapan Ye Chen jatuh lagi pada tanda alis Duobao. Setelah melihat beberapa saat, Ye Chen berkata, Duobao, di mana orang tuamu? Aku tidak punya orang tua, hanya kakekku, kata Double dengan suara rendah. Apakah kakekmu adalah kakek kandungmu? Tanya Ye Chen. Duobao menggelengkan kepalanya dan berkata, kakek berkata bahwa dia menjemputku. Setelah mendengar ini, Ye Chen dan Huan Tianyu saling memandang lagi. Ye Chen terus bertanya, apakah kamu tahu di mana kakekmu menjemputmu? Duobao menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, kakekku yang memberitahuku. Dia berkata bahwa dia akan memberitahuku di mana aku dijemput. Jika aku bertemu orang tuaku sendiri di masa depan, aku ingin saling mengenal. Ye Chen berkata, apakah dekat sini? Duobao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak dekat sini. Itu di gunung di luar kota terdekat. Ye Chen berkata, kami akan membawamu ke kota lain sekarang, dan kau akan membawa kami ke tempat kakekmu menemukanmu. Petik 2. Sudah beberapa tahun yang lalu berjalan kaki dari sini, kata Duobao. Untuk Tuan, tidak akan memakan waktu selama itu, kata Huan Tianyu sambil tersenyum. Setelah itu, Ye Chen memesan beberapa makanan dan anggur. Setelah makan, mereka bertiga mulai berangkat. Duobao makan banyak makanan lezat kali ini. Dia sangat senang dan tersenyum sepanjang jalan. Setelah meninggalkan kota, Huan Tianyu menggendong Duobao di punggungnya. Sebelum Duobao menyadarinya, dia merasakan tubuhnya bergerak cepat. Dia bahkan tidak berani membuka matanya. Sehari kemudian, Duobao beradaptasi dengan gerakan yang begitu cepat. Dia bahkan lebih terkejut. Dia belajar dari kakeknya bahwa ada orang-orang yang sangat kuat di dunia ini. Kakeknya adalah seorang biksu di tingkat keabadian sejati. Hanya saja keabadian sejati adalah dasar dunia. Namun, Duobao tidak memiliki prestasi sama sekali. Tidak peduli bagaimana Anda berlatih, Anda tidak dapat memiliki sedikit pun kekuatan keabadian. Duobao merasakan perasaan gerakan cepat, dan penuh dengan kerinduan untuk memiliki kekuatan yang kuat di dalam hatinya. Jika dia bisa menjadi kuat, maka tidak ada yang akan menindasnya, dia lagi, dan tidak ada yang akan memanggilnya monster. 5 hari kemudian, Ye Chen, Huan Tianyu dan Duobao keluar dari sebuah kota.
Duobao berkata, ini kotanya. Gunung itu adalah gunung yang dipungut kakekku. Ye Chen dan Huan Tianyu segera membawa Duobao ke gunung yang ditunjuk Duobao. Setelah tiba di puncak, Duobao berkata, kakek berkata bahwa aku menemukannya di atas sebuah batu besar di kaki gunung. Saat itu musim dingin, dan aku hampir telanjang di salju. Kakekku berkata bahwa meskipun aku berbaring di salju, seluruh tubuhku terasa panas, dan aku sama sekali tidak kedinginan. Duobao berkata, sambil membawa Ye Chen, beberapa orang datang ke kaki gunung di depan sebuah batu besar, menunjuk ke batu itu dan berkata, ini dia. Ye Chen dan Huan Tianyu menatap batu di depan mereka. Mereka saling memandang, dan kemudian berbalik di dekatnya. Mereka tidak menemukan apapun. Kemudian Ye Chen berkata, ayo pergi ke gunung untuk berjalan-jalan. Ye Chen berkata, naik gunung. Huan Tianyu bersama Duobao juga pergi ke gunung. Dua orang di gunung terus-menerus mencari apa, telah menuju ke puncak gunung. Namun, setelah mereka menemukan puncak gunung, mereka tidak menerima barang apapun. Sudah lebih dari 1 dekade, dan sekarang tidak mungkin menemukan sesuatu. Kata Huan Tianyu. Ye Chen juga mengangguk dan berkata, karena kita tidak dapat menemukan petunjuk apapun, kita akan pergi memeriksa dan melihat apakah ada catatan seperti ini di buku-buku kuno. Huan Tianyu secara alami memahami ide Ye Chen. Dia juga ingin tahu mengapa Duobao memiliki kemampuan seperti itu. Apakah tanda di alisnya adalah mata yang tertutup? Setelah ketiganya memasuki kota dan makan sesuatu di restoran, Ye Chen mulai mencari tempat untuk membaca buku-buku kuno. Sayangnya, ada perpustakaan di kota ini, dan itu masih loteng 7 lantai. Ada semua jenis buku kuno kecuali yang terkait dengan kultivasi makhluk abadi dan teknik. Namun, ada biaya untuk membaca buku di sini. Selama Anda melangkah ke pintu perpustakaan, orang itu akan mendapatkan 10 batu abadi. Jika Anda ingin membaca buku, Anda harus membayar 100 batu peri. Ini hanya harga awal. Semakin tinggi Anda pergi, semakin mahal harganya. Ye Chen tidak peduli dengan batu-batu abadi ini. Dia mencarinya satu per satu. Setelah menemukan lantai 7, dia tidak menemukan buku apapun tentang Duobao. Ye Chen sedikit kecewa. Setelah dia keluar dari perpustakaan, Huan Tianyu berkata, kurasa, selain rumah leluhur kita, hanya pavilion Yunchun yang bisa memiliki buku-buku kuno di depan kita. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, mari kita kesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Ketika kita kembali ke gerbang leluhur, kita bisa memeriksa datanya. Tuan, lihat, ada burung besar di langit. Saat itu, kata Doble, menunjuk ke langit. Ye Chen dan Huan Tianyu memiliki beberapa keraguan, apa yang aneh dari seekor burung besar. Mereka mendongak dan melihat betapa besarnya seekor burung. Jelas itu adalah seorang pria dengan sepasang sayap. Dia adalah anggota klan Wing. Kata Huan Tianyu. Dia hanya memiliki 2 sayap, yang tergolong rendah di klan Wing. Ye Chen mengangguk. Setelah berputar-putar di atas kota, orang-orang bersayap itu jatuh ke dalam kota dan memasuki loteng. Sepasang sayap itu telah diambil kembali, dan tidak ada bedanya dengan orang-orang biasa. Di loteng itu duduk seorang pria. Anggota klan Wing dengan hormat berkata, Tuan, kami tidak menemukan anak itu. Tidak ditemukan. Pria itu mengerutkan kening dan berkata, menurut berita, seseorang melihatnya muncul di kota Qingyun, bagaimana mungkin tidak? Kami telah mencari di seluruh kota Qingyun, dan kami belum melihat bayangan anak itu. Orang-orang Yi berkata dengan hati-hati. Pria itu mendengus, apakah kamu mengatakan bahwa kamu telah meninggalkan kota Qingyun? Kemana dia bisa pergi sebagai seorang anak? Dia tidak bisa hidup tanpa kota Qingyun. Temukan saja anak itu. Pria itu tiba-tiba berkata kepada orang-orang Wing. Ya, orang-orang Yi tidak berani mengatakan hal yang tidak perlu. Jika anak itu tidak lagi berada di kota Qingyun, dia tidak akan jauh dari kota Qingyun. Jadikan kota Qingyun sebagai pusat dan cari aku dalam jarak ratusan mil. Pria itu berkata dengan suara rendah. Ya, jika anak itu tidak dapat menemukannya, aku akan mematahkan sayapmu. Pria itu berkata dengan dingin. Wajah klan sayap berubah drastis, dan berkata dengan cepat, kita harus menemukan anak itu. Semoga berhasil, kalau begitu. Pria itu masih acuh tak acuh. Orang-orang dari klan Wing melompat dari jendela, sayap di belakang mereka tumbuh keluar, lalu sayap besar berkelebat, dan menghilang dengan cepat. Setelah orang-orang Wing pergi, pria itu berdiri dan meninggalkan kamar loteng. Setelah dia keluar dari kamar loteng, dia datang ke kamar lain. Setelah mengetuk pintu, terdengar suara, masuk. Pria itu membuka pintu dan masuk. Apakah anak itu sudah ditemukan? Begitu pria itu masuk, terdengar suara tua dari kamar. Pria itu berkata, anak itu menghilang di kota Qingyun. Saya telah meminta orang untuk mencari di sekitar kota Qingyun sejauh ratusan mil. Anak itu tidak memiliki prestasi dan tidak dapat pergi jauh dengan kekuatannya sendiri. Anak itu harus ditemukan, dan banyak hal akan mudah dilakukan jika anak itu ditemukan. Di dalam kamar, duduk seorang pria tua itu sedikit memejamkan matanya, ketika berbicara, tidak membuka matanya. Pria itu berkata, anak itu tidak bisa melarikan diri. Sekarang klan Raja Surgawi dan klan Abadi sudah memiliki postur untuk mencabik kulit mereka. Oleh karena itu, keluarga juga mulai memikirkan jalan keluar.
Bagi klan sayap kita, ini juga merupakan kesempatan besar. Kata lelaki tua itu, bisakah anak itu benar-benar meramal masa depan? Kata lelaki itu sambil mengerutkan kening. Lelaki tua itu berkata, anak itu memiliki mata surga. Bahkan jika mata surga tidak terbuka, dia dapat melihat hal-hal di masa depan. Jika dia membuka matanya, dia akan dapat melihat hal-hal yang lebih dan lebih terperinci. Jika kamu mendapatkan anak itu, kamu dapat mempersiapkan sebelumnya sesuai dengan apa yang kamu ramalkan. Dengan cara ini, kita dapat secara bertahap bangkit di masa depan. Lelaki itu berkata dengan gembira. Tidak baik untuk mengatakan bahwa kebangkitan tidak meningkat, tetapi dengan anak itu, ada dasar di hati. Kata lelaki tua itu. Lelaki itu mengangguk dan dengan sungguh-sungguh berkata, aku akan menemukan anak itu. Silakan. Lelaki tua itu melambaikan tangannya dan tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Lelaki itu meninggalkan ruangan dan seluruh ruangan tenggelam. Ye Chen dan Huan Tianyu bersama Duobao tidak menemukan petunjuk apapun di kota itu, mereka berencana untuk pergi dari sini. 3 orang berjalan di sepanjang jalan menuju luar kota. Saat ini, pria di loteng baru saja keluar dari loteng, dan mereka melewati Ye Chen di wajah. Pria itu tiba-tiba berhenti, sedikit mengernyit, lalu tiba-tiba berbalik dan menatap Ye Chen yang melewatinya. Matanya hanya tertuju pada tubuh Duobao. Tanda di alis. Pria itu terkejut dan bersemangat pada saat yang sama. Kemudian, pria itu segera mengejar Ye Chen dan Huan Tianyu, tetapi dalam sekejap mata, dia telah menghentikan Ye Chen dan Huan Tianyu. Ye Chen dan Huan Tianyu sama-sama tertegun. Sebelum mereka mengerti, mereka mendengar pria itu berkata, tinggalkan anak ini. Mendengar ini, Ye Chen dan Huan Tianyu sama-sama tercengang, lalu wajah mereka menjadi jelek. Mereka berdua melindungi Duobao di belakang mereka. Anak ini adalah muridku. Apa yang kau inginkan dari anak ini? Huan Tianyu berkata lebih dulu. Pria itu mendengus dingin, aku sudah lama mencari anak kecil ini, tetapi aku belum menemukannya. Ternyata kau yang membawaku ke sini. Kau boleh pergi jika anak kecil ini tetap tinggal. Kalau tidak, aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan kemudian membawa pergi anak kecil ini. Setelah mendengar ini, Duobao mencengkeram pakaian Huan Tianyu dengan ketakutan. Huan Tianyu menepuk tangan Duobao, memberi isyarat agar dia tidak takut. Anak ini adalah muridku, tidak mungkin bagi yang mulia untuk membawanya pergi. Sikap Huan Tianyu juga sangat jelas. Di wajah pria itu muncul sedikit amarah, berkata, hari ini aku harus membawa anak ini, jika kau berani berhenti, itu jalan buntu, sekarang minggirlah. Ye Chen berdiri di depan Huan Tianyu dan berkata, kakak kedua, kau bawa Duobao dulu. Aku akan menyeretnya ke sini. Kakak ketiga, orang ini sangat kuat. Kau bukan lawanmu. Huan Tianyu menggelengkan kepalanya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini satu-satunya cara, dan Duobao tidak bisa meramalkan masa depan. Aku tidak bisa mati di sini. Huan Tianyu terdiam sejenak, lalu meraih tangan Duobao dan berkata kepada Ye Chen, hati-hati. Setelah itu, Huan Tianyu membawa Duobao dan pergi dengan cepat. Alis pria itu merosot dan berkata dengan dengungan dingin, apakah kau pikir kau bisa melarikan diri dengan cara ini? Itu di luar kemampuan kita. Sambil berkata, pria itu sama sekali tidak menghiraukan Ye Chen, dia mengejar Huan Tianyu. Ye Chen berhenti di depan pria itu dalam sekejap, dan kemudian tiba-tiba memisahkan dua tubuh yang terpisah, mencibir, lawanmu sekarang adalah aku. Satu energi menjadi 3 murni. Apakah kau murid Sanxing Xianzong? Wajah pria itu sedikit berubah, beberapa tak terduga menatap Ye Chen. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik, jika kau membunuh kami, konsekuensinya akan serius. Ye Chen tidak mengiyakan maupun membantah perkataan pria itu, menatap pria itu dengan dingin. Pria itu mendengus, bagaimana dengan Sanxing Xianzong? Ini adalah Pulau Twilight, bahkan jika kau terbunuh, Sanxing Xianzong tidak akan tahu siapa yang melakukannya. Pria itu berkata, dan tidak menunda waktu, dia membunuh Ye Chen di masa lalu. Napas agung keluar, Ye Chen merasa bahwa di bawah momentum pria itu, kekuatannya yang kecil begitu tidak berarti. Namun, bahkan dalam kasus ini, Ye Chen juga harus melawan dan berjuang selama beberapa waktu agar Huan Tianyu bisa melarikan diri. Ye Chen mengeluarkan seluruh napas seluruh tubuhnya secara menyeluruh, dan setelah menggunakan formula dominasi bintang 9, dia mengeluarkan seni pemusnah massal. Dalam sekejap, kekuatan penghancur keluar, dan dunia kelabu menyelubungi lelaki itu di masa lalu. Pria itu mendengus dan tidak menghiraukan serangan Ye Chen. Dia mengulurkan tangan besar dan menggenggamnya di udara. Sebuah kekuatan dahsyat segera memenjarakan kekosongan Ye Chen. Ye Chen merasa bahwa kekuatannya terperangkap dan sama sekali tidak dapat digunakan. Ketika dia terkejut, dia mendapati bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak dan sepenuhnya terpenjara. Seorang peri tingkat 6, berani bersikap sombong di hadapanku, aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu berasal dari rasa percaya diri itu. Pria itu menyeringai muram. Setelah membuka jari-jarinya, dia mengepalkan kelima jarinya dan meremukkan Ye Chen hingga mati. Ye Chen merasakan kekosongan dalam pemadatan yang terus-menerus, tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali, seolah-olah akan diremukkan oleh seorang pria. Namun, pada saat ini,
sebuah kekuatan tiba-tiba keluar dari udara tipis, menghancurkan kekuatan pria itu dalam sekejap. Tubuh pria itu terguncang mundur beberapa menit, beberapa menatap Ye Chen dengan ngeri. Siapa itu? Pria itu berkata dengan marah. Jika kamu melakukannya lagi, dia akan segera menjadi mayat di jalan. Suara tua terdengar di udara, tetapi tidak ada sosok yang terlihat. Ketika pria itu mendengar ini, dia merasakan tekanan. Wajahnya berubah dan dia berkata, ini masalah klan Wing kita. Sebaiknya kamu tidak ikut campur. Klan Wing itu kentut. Tidakkah kamu mendengar apa yang aku katakan? Suara tua itu terdengar lagi dari kehampaan, yang jelas-jelas penuh dengan kemarahan, dan kemudian kekuatan tak terlihat menyapu. Pria itu merasakan tekanan yang begitu tak terlihat, tubuhnya terus-menerus mundur, tetapi kecepatannya jauh dari mengimbangi kekuatan tak terlihat ini, dan tubuhnya terguncang untuk terbang mundur. Puff! Pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah, dan kemudian dengan panik menatap Ye Chen, dia masih tidak bisa melihat apa-apa. Dengan kekuatannya, dia bisa merasakan tekanan yang begitu kuat, dan ketika pihak lain tidak muncul, dia tidak bisa melawan sedikitpun. Pihak lain itu pasti sangat kuat. Namun, saat ini, tidak jauh dari loteng terdengar suara tua, Tuan, ini untuk campur tangan dalam urusan klan Wing saya. Orang tua, aku tidak peduli apa yang kalian burung ingin lakukan, tetapi kalian tidak dapat membunuh orang ini. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Ada juga suara hampa dalam sikap itu. Kamu harus berhati-hati saat berbicara. Kami adalah klan sayap. Orang tua di loteng mendengar suara di kehampaan dan memanggil mereka suku burung. Ini merupakan penghinaan besar bagi klan sayap mereka. Apa yang bukan burung dengan sepasang sayap? Apakah aku salah? Suara di kehampaan itu berkata tanpa kesopanan. Wajah pria di jalan itu penuh dengan kemarahan, dan orang tua di loteng itu membuka matanya dan berkata dengan marah, apakah kau benar-benar berpikir bahwa klan sayapku mudah diganggu? Aku tidak tahu apakah klan sayap menindasku, tetapi aku masih bisa melakukannya terhadapmu, orang tua. Suara di kehampaan itu penuh dengan keyakinan. Setelah suara di kehampaan itu berakhir, terdengar hembusan napas yang keras di loteng. Dalam sekejap, beberapa bangunan di jalan runtuh karena kekuatan ini. Kekuatan ini langsung menyerang Ye Chen, tetapi ketika masih beberapa kaki jauhnya dari Ye Chen, ia ditentang oleh kekuatan lain. Orang tua, sepertinya kamu tidak bisa melihat peti mati tanpa air mata. Suara di kehampaan itu berdengung, dan kemudian kekuatan yang lebih keras menyapu loteng itu. Dalam sekejap, seluruh loteng itu meledak dan runtuh. Dari loteng itu keluar banyak sosok, ada juga banyak teriakan, menyebabkan banyak orang terkejut. Sosok tua bergegas keluar dari loteng dan datang ke jalan. Melihat ke arah Ye Chen dengan tatapan dingin di matanya, dia menggertakkan giginya dan berkata, beranikan diri untuk muncul. Aku tidak perlu muncul melawanmu sekarang. Suara di kehampaan itu sombong, nak, kamu tidak akan pergi sekarang. Kapan kamu akan menunggu? Ye Chen tahu siapa yang melindunginya di kehampaan itu. Dia tersenyum pada kehampaan dan berkata, kali ini aku percaya kau melindungiku. Aku berutang cinta pribadi ini padamu. Kalau begitu kau berutang banyak padaku. Dari kehampaan itu terdengar suara mengejek. Setelah itu, Ye Chen berkata, setelah tenang, kamu akan tahu bahwa kamu tidak dalam bahaya. Aku sudah melunasinya bersama-sama. Aku khawatir kamu tidak mampu mengubahnya saat itu. Ada sedikit dengungan di kehampaan. Bukan itu yang kukatakan. Jika kamu melihatku mati sekarang, kamu tidak akan berdamai. Jadi, itu hanya untuk membantu dirimu sendiri. Ye Chen berkata tanpa perasaan. Ada dengungan dingin di kehampaan, berkata, tidakkah kamu pergi sekarang? Ye Chen melengkungkan bibirnya, masih dengan senyum di wajahnya, berkata, aku akan pergi, aku akan menjagamu. Ye Chen selesai, berbalik dan berlari ke arah pelarian Huan Tianyu. Ada seorang pria di kehampaan. Baik pria itu maupun lelaki tua itu tidak mengejar Ye Chen. Mereka melihat kehampaan tempat Ye Chen berdiri sebelumnya. Kemudian sebuah suara datang dari kehampaan dan berkata, apakah kamu ingin melanjutkan? Namamu, silakan. Mata lelaki tua itu suram. Kau tidak pantas mengetahui namaku, orang tua. Setelah suara di kehampaan itu berakhir, lelaki tua dari klan sayap itu juga merasakan napas pihak lain menghilang. Apa yang akan kita lakukan? Pria itu berkata kepada lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu muram dan berkata, sepertinya ada orang yang sangat kuat di sekitar bocah itu yang melindunginya. Jika kau ingin mendapatkan anak itu, sepertinya kita harus meminta orang yang lebih kuat dalam keluarga untuk melakukannya. Klan tua, berapa kekuatannya? Apakah sudah mencapai level darah Jinxian? Pria dari klan Wing bertanya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar tidak tahu kekuatan spesifiknya, tetapi itu pasti sekitar Daluo Jinxian. Setelah mendengar ini, wajah pria Yi menjadi sedikit jelek dan berkata, baiklah, jika kita ingin mendapatkan anak itu, kita setidaknya harus mengirim para tetua klan setingkat Daluo Jinxian. Aku akan menghubungi klan sekarang, dan kau akan mengikuti mereka. Kata pria tua itu. Pria itu tidak ragu untuk mengangguk, dan kemudian keduanya mulai berpisah. Ye Chen tidak keluar dari kota saat ini. Dia tahu bahwa pria tua itu ada di sana, dan orang-orang dari klan Wing tidak akan bertindak gegabah. Jadi dia dengan ragu berkata ke udara,
Aku berkata, "Tetua, apakah kau di sana?" "Kenapa?" Sebuah suara tidak sabar datang dari kehampaan. Ye Chen tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan senyum masam, "Tuan, kau tidak akan mengikutiku sepanjang waktu, kan? Lalu aku pergi ke kamar mandi dan kau mengikutiku. Aku tidak punya hobi itu." Orang tua itu mendengus, "Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, lepaskan saja kentutmu." Ye Chen berkata, "Tuan, karena kau telah mengikuti kami, dapatkah Anda mengetahui asal-usul Duobao? Mengapa para pemain sayap menginginkan lebih banyak harta karun sekarang?" Anak itu tidak sederhana. Meskipun aku tidak tahu apa asal-usulnya, satu hal yang dapat kupastikan adalah bahwa tanda di alisnya bukanlah tanda lahir, tetapi mata surga, yang belum terbuka. Orang tua itu berkata dengan pasti. Petik 2. Mata surga. Ye Chen terkejut. Anak itu dapat melihat masa depan karena matanya. Sekarang apa yang dapat dilihatnya hanyalah gambaran yang samar-samar. Ketika matanya terbuka, ia akan dapat melihat lebih banyak. Ia dapat meramalkan masa depan, kecuali bahwa beberapa dari mereka dibutakan oleh alam. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana para sayap tahu keberadaan Duobao? Ye Chen berkata dengan heran, tetapi juga sangat terkejut. Orang tua itu berkata, mungkin itu karena mereka juga melihat tanda di tengah alis Duobao. Mereka mengenali bahwa tanda itu adalah mata surga, jadi mereka ingin mendapatkan Duobao. Setelah mendengar pidato itu, Ye Chen memuntahkan napas, sepertinya di masa depan, kita masih perlu menutupi Tianyan Duobao. Kalau tidak, begitu kita bertemu dengan orang yang berpengetahuan, kita pasti akan mengenali Tianyan. Saat itu, kita akan menimbulkan banyak masalah. Setelah Ye Chen keluar dari kota, Huan Tianyu bersembunyi di luar kota menunggu Ye Chen. Melihat Ye Chen keluar dari kota tanpa tergesa-gesa atau lambat, dia bingung dan mengira dia salah. Huan Tianyu tidak segera pergi menemui Ye Chen, tetapi mengamati sebentar. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengejar Ye Chen, dia muncul dan bergabung dengan Ye Chen. Bagaimana situasinya? Huan Tianyu penuh rasa ingin tahu menatap Ye Chen, orang itu, apakah kamu sudah mengatasinya? Ye Chen menepuk dadanya dan berkata, tentu saja, kalau tidak, bagaimana aku bisa keluar kota dengan angkuh seperti itu? Huan Tianyu menatap Ye Chen dengan tidak percaya, dan berkata, apa yang terjadi? Katakan yang sebenarnya. Petik 2. Ye Chen berkata, mari kita pergi lebih jauh dulu. Setelah berjalan ratusan mil dengan Duobao, mereka tiba di puncak gunung. Ye Chen berkata, tanda alis Duobao adalah mata surga. Mereka dapat meramal masa depan. Hanya ketika orang Yi mengetahui hal ini, mereka ingin menangkap Duobao. Mata surga, reaksi Huan Tianyu sama dengan Ye Chen. Ye Chen berkata, oleh karena itu, kita harus memblokir mata langit laporan, jika tidak, akan ada banyak masalah di masa depan. Selain itu, kita harus kembali ke sekte terlebih dahulu dan menyelesaikan Duobao, jika tidak, Duobao akan mengikuti kita keluar, atau akan ada bahaya. Huan Tianyu setuju dan mengangguk. Sekarang orang Yi sudah tahu keberadaan Duobao. Dengan kemampuan Duobao, mereka pasti dapat banyak membantu orang Yi, dan orang Yi pasti akan mendapatkan Duobao tanpa usaha apapun. Ayo kembali ke Wan Xianzu segera. Huan Tianyu tidak ingin menunda lagi, dan langsung berkata. Ye Chen mengangguk, 3 orang itu dalam waktu singkat setelah memakan sesuatu, berangkat untuk kembali ke Wan Xianzu. Kalian memiliki ekor di belakang kalian. Tidak lama setelah Ye Chen pergi, suara lelaki tua itu terdengar di telinganya. Ye Chen tertegun sejenak, dia tidak merasakan napas, yang melacak mereka pastilah lelaki yang kuat itu. Tuan, aku harus merepotkanmu, kata Ye Chen. Lelaki tua itu bersenandung, apakah kau berutang budi padaku lagi? Kurasa begitu. Ye Chen tidak peduli apapun, sekarang kuncinya adalah menyingkirkan ekor itu. Tidak perlu banyak waktu untuk menyingkirkan ekor seperti itu. Lelaki tua itu berkata dengan lemah. Di belakang Ye Chen, lelaki dari klan Yi telah mengikutinya. Dengan kekuatannya, dia ingin melacak Ye Chen, dan tidak dapat ditemukan oleh Ye Chen. Namun, dia lupa bahwa Ye Chen tidak dapat mengetahuinya. Lelaki tua yang telah mengikuti Ye Chen sangat sensitif. Lelaki klan Wing sedang melacak, tiba-tiba merasakan udara di sekitarnya membeku, wajahnya tiba-tiba berubah, dan kemudian bertarung dengan putus asa. Kau benar-benar tidak punya pelajaran yang panjang. Sekarang kau berani mengikuti. Suara dingin datang dari kehampaan, dan wajah pria itu menjadi lebih buruk. Namun, sebelum dia bisa bergerak, tubuhnya tiba-tiba berdebar dan meledak. Tubuhnya berubah menjadi kabut darah dan menghilang di udara. Setelah tubuh pria bersayap itu meledak, lelaki tua di kota itu merasakan sesuatu. Setelah satu gerakan tangannya, sehelai bulu muncul. Ketika bulu itu muncul, bulu itu sudah menghilang. Wajah lelaki tua itu menjadi sangat buruk. Bulu ini berada di sayap pria dari klan sayap itu. Begitu bulu itu menghilang, itu menunjukkan bahwa pria itu sudah mati. Lelaki tua itu menghela nafas tak berdaya, lalu menutup matanya dan berkata pada dirinya sendiri, kau tidak akan berkorban dengan sia-sia. Tidak peduli murid Xianzong manapun kau harus membayarnya. Ye Chen dan Huan Tianyu membawa Duobao melewati Muyunzu, lalu berkeliling Tianyuanzu. Setelah sekitar setengah tahun, mereka kembali ke Wan Xianzu. Setelah kembali ke Wan Xianzu, ketiganya kembali langsung ke Xianzong.
Huan Tianyu membawa Duobao kembali ke Cai Hua Xianzong. Namun, Duobao bukanlah murid Zhao Hua Xianzong. Jika dia ingin membiarkan Duobao tetap di Xianzong, dia harus pergi ke Zhu Wuchang yang lebih tua untuk menjelaskan situasinya. Huan Tianyu pergi ke Zhu Wuchang bersama Duobao, sementara Ye Chen meninggalkan Sekte Alam Abadi dan menuju Gerbang Rama. Saya belum mengunjungi Ye Fan selama lebih dari setahun. Sekarang saya kembali. Tentu saja, saya ingin melihat situasi di sini untuk pertama kalinya. Ketika Ye Chen datang ke Lama, Ye Fan dan murid-muridnya berduel di tempat latihan. Sekarang sekitar 1 tahun telah berlalu, kekuatan Ye Fan telah meningkat pesat, dan kini mereka telah menembus keabadian sejati dan mencapai alam makhluk surgawi. Saat ini, Ye Fan yang telah mencapai level 2 Tianxian, telah mencapai level 1 Tianxian. Fei Tianhu diperkirakan dapat naik ke level 2 Tianxian dalam waktu dekat. Di tempat latihan bela diri, Lama tidak dapat menangkap murid-murid di level makhluk surgawi, jadi mereka mengirim sesepuh makhluk surgawi untuk bersaing dengan Ye Fan. Namun, para sesepuh ini juga seusia, beberapa orang Ye Fan memukulinya di tanah, meratap, kehilangan muka. Roye melihat situasi seperti itu, tidak ada cara untuk menghentikannya, tetapi juga harus terus-menerus membiarkan para sesepuh itu naik ke atas untuk mempermalukannya. Setelah Ye Chen pergi ke tempat latihan, Luo Ye segera menyambutnya dengan senyuman. Dia jelas merasakan kekuatan Ye Chen, dan hatinya juga terkejut. Kecepatan promosinya benar-benar mengerikan. Potensi Ye Chen tidak terbatas. Jika Anda memanjat pohon sebesar itu, Ramaman akan penuh percaya diri di masa depan. Ye Chen, aku sudah lama tidak melihatmu, kata Roy sambil tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, baru-baru ini aku pergi jalan-jalan dan baru saja kembali. Ye Chen masih muda dan menjanjikan. Saat aku seusia Ye Chen, kemana aku akan berani bepergian? Jangan bilang sebelumnya, bahkan sekarang aku belum pernah keluar dari Wan Xianzu. Roy berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata dengan samar, Master Luomen mengatur segalanya setiap hari. Secara alami, dia tidak punya waktu untuk jalan-jalan. Tanpa Master Luomen, tidak akan ada tulang punggung. Luo Ye tersenyum, dan kemudian ekspresinya menjadi sedikit tidak berdaya. Melihat situasi tempat latihan seni bela diri, dia berkata, teman kecil Ye Chen, lihat ini. Ye Chen melihat situasi tempat latihan bela diri. Pada saat ini, Fei Tianhu di tempat latihan sedang memukul seorang tetua di lantai 2 makhluk surgawi dari Sekte Rama. Dia terus-menerus menyukainya. Ye Chen tampak tenang dan berkata, setelah beberapa saat, aku akan membawa mereka pergi. Luo Ye menatap Ye Chen tanpa diduga. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen akan membawa Ye Fan pergi secepat ini. Jika Ye Fan dibawa pergi, Ye Chen tidak akan bisa datang ke Ramadan, dan hubungan ini mungkin akan rusak. Jangan salah paham, Ye Chen. Aku tidak bermaksud begitu. Luo Ye mengira Ye Chen akan membawa mereka pergi karena kata-katanya tadi, yang membuat Ye Chen sedikit kesal. Ye Chen berkata dengan lemah, ini tidak ada hubungannya dengan Master Luomen. Hanya saja mereka telah mencapai alam makhluk surgawi, dan sudah waktunya untuk pergi. Setelah mendengar ini, Luo Ye merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Tepat saat dia kesal, Ye Chen melanjutkan, karena dia mengirim mereka ke Lama, berkat perhatian Lord Luomen, Ye Chen menuliskan bantuan ini. Jika Lord Luomen ada yang salah, dia bisa datang kepadaku, dan aku akan melakukan yang terbaik. Ketika Roye mendengar ini, dia merasa jauh lebih baik. Setidaknya dia meninggalkan bantuan, yang dapat digunakan untuk membawa beberapa manfaat bagi Lama di masa depan. Di mana dan di mana, seharusnya. Terima kasih atas kepercayaan Ye Chen kepada kita. Roy berkata sambil tersenyum rendah hati. Ye Chen tersenyum tipis, berkata, aku masih punya sesuatu untuk dibicarakan dengan mereka, bawa mereka pergi dulu. Ye Chen, sama-sama. Roy berkata sambil tersenyum. Kemudian, Ye Chen memanggil beberapa orang Ye Fan untuk meninggalkan tempat latihan, dan rombongan itu datang ke halaman tempat tinggal Ye Fan. Ayah sudah tidak ke sini selama setahun atau lebih. Ye Fan berkata sambil tersenyum. Hal buruk apa yang telah ayah lakukan? Fei Tian Tiger menyipitkan mata ke arah Ye Chen. Ye Chen tersenyum pahit dan berkata, aku pergi jalan-jalan. Ye Chen mengatakan hal-halnya sendiri dengan sederhana, dan kemudian berkata, setelah beberapa saat, aku akan menjemputmu dan pergi dari sini. Akhirnya, aku bisa meninggalkan tempat hantu ini, tetapi aku tercekik. Flying Tiger mendengar untuk pergi, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Xuan Yuan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Ye Chen berkata, rencana awalnya adalah membiarkan Fei Tian Tiger pergi ke Aula 9 Iblis, tetapi sekarang tidak mungkin lagi. Xiao Fan tidak dapat pergi ke Sanxing Xianzong. Namun, Longqing dan Lontong dapat pergi ke Aula Jiuyao, Xuan Yuan dan Chang Jian masih pergi ke klan Yujian. Flying Tiger mendengarkan, tidak mau, berkata, aku ingin pergi ke Aula 9 Iblis. Ye Chen dengan sungguh-sungguh berkata, kamu ikuti aku, kamu pergi ke Aula 9 Iblis, aku tidak merasa nyaman. Harimau Fei Tian mendengus seperti anak kecil, menoleh dan merajuk. Ye Chen tidak memperdulikannya. Ia berkata kepada Longqing dan Lontong, setelah kalian pergi ke Aula 9 Iblis,
kalian harus berhati-hati dan berusaha sebaik mungkin untuk mencari tahu beberapa berita tentang Aula Sembilan Iblis. Guru, jangan khawatir. Terserah saudara-saudara kita. Long Qing dan Long Tong menepuk dada untuk berkata. Ye Chen mengangguk, lalu berkata kepada Suan Yuan dan Chang Jian, kalian pergi ke klan Yujian hanya untuk meningkatkan kekuatan kalian, jadi manfaatkan sumber daya keluarga Yujian dengan baik untuk memperkuat diri kalian. Jangan khawatir, kakak seperguruan. Saat aku kembali, aku tidak akan mengecewakan kalian. Chang Jian berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chen lebih tenang tentang Suan Yuan dan Chang Jian. Suan Yuan tenang, jadi ia tidak terlalu khawatir. Beberapa orang mengobrol tentang beberapa hal, dan Ye Chen meninggalkan lama dan kembali ke dewa-dewa. Pada saat ini, aula puncak utama Xianzong tampak hikmat dan hikmat, tetapi dalam keadaan hikmat dan hikmat ini, ada juga campuran kengerian. Ye Ying duduk di singgasana patriark, dan tatapannya jatuh pada Duobao yang berdiri di aula. Dia menatap tanda di alis Duobao. Duobao merasakan suasana yang begitu khusyuk dan hikmat. Ketika dia melihat Ye Ying menatap dirinya sendiri seperti itu, dia merasa sedikit takut di dalam hatinya, kepalanya tertunduk dan tubuhnya gemetar. Di aula utama, ada Huan Tianyu dan 3 tetua dari puncak utama. Ketiga tetua itu juga menatap Duobao. Setelah hening sejenak di aula, Ye Ying menarik kembali pandangannya dan berkata dengan senyum di wajahnya, itu benar-benar mata surga, Tianyu, di mana kamu menemukannya? Huan Tianyu mengepalkan tangannya dan dengan hormat berkata, saya menemukannya secara tidak sengaja di Pulau Awan Senja. Saat itu, saya tidak tahu itu adalah Tianyan. Itu hampir dicegat oleh orang-orang dari klan Yi. Setelah mendengar ini, Ye Ying mengerutkan kening dan berkata, jadi, klan sayap juga tahu keberadaan Tianyan. Huan Tianyu berkata, jika bukan klan Yi, kita tidak tahu bahwa tanda alis Duobao adalah mata surga. Tuan, kita bisa mendapatkan mata surga. Ini adalah kehendak surga. Ini adalah berkah dari penciptaku Xianzong. Tetua Zhu Wuchang berkata sambil tersenyum. Apakah kamu pernah mengekspos dirimu sendiri? Tetua hukum pidana, pria sejati bertanya dengan sungguh-sungguh. Kata-kata abadi Wan Fa juga membuat beberapa orang Ye Ying menjadi serius. Pandangan mereka tertuju pada Huan Tianyu. Huan Tianyu tiba-tiba merasakan tekanan. Dia berkata, klan Yi tidak tahu identitas kita. Setelah Huan Tianyu mengatakan ini, Ye Ying dan beberapa orang merasa sedikit lega. Jika Yizu tahu bahwa Tianyan ada di Caihua Xianzong, Yizu pasti akan mencoba menghadapinya. Bahkan jika Yizu tidak bisa menghadapinya, mereka tidak akan membiarkan Tianyan begitu saja. Untungnya, Huan Tianyu tidak mengungkap identitasnya, jadi dia tidak khawatir. Dengan cara ini, Duobao akan tetap tinggal di Xianzong, dan kami akan menjaganya dengan baik. Ye Ying berkata sambil tersenyum. Aku ingin mengikuti guru, kata Double dengan suara rendah. Huan Tianyu tertegun sejenak, kemudian dia menatap Ye Ying dengan sedikit malu. Melihat Duobao yang pemalu, Ye Ying berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, biarkan Duobao mengikutimu, tetapi kamu tidak boleh membawa Duobao pergi dari Sekte Pencipta Abadi untuk menghindari masalah. Huan Tianyu sangat senang sehingga dia berkata, terima kasih banyak. Baiklah, kamu keluar dulu dengan harta karun. Ye Ying melambaikan tangannya. Huan Tianyu membungkuk bersama Duobao dan kemudian keluar dari aula. Apa pendapat ketiga tetua? Setelah Huan Tianyu pergi, Ye Ying bertanya. Mata surga belum terbuka. Meskipun kita dapat meramalkan masa depan, itu tidak cukup menyeluruh. Kita perlu membantu Duobao membuka mata surga sesegera mungkin. Anak Duobao sama sekali tidak memiliki prestasi. Tidak semudah itu untuk membuka mata surga. Zhu Wuchang menggelengkan kepalanya. Jika tidak ada kultivasi, kita dapat perlahan-lahan meningkatkan kultivasinya. Itu tidak begitu mendesak, kata Wan Fa Zhenren. Ye Ying mengangguk dan berkata, masalahnya akan diserahkan kepada 3 tetua. Mata surga sangat penting bagi kekuatan apapun. Jika kita bisa mendapatkan mata surga terlebih dahulu, itu adalah sifat kita. Tidak boleh ada kesalahan. Ya, ketiga tetua itu membungkuk dan mengangguk. Setelah Huan Tianyu kembali ke puncak ke-68 bersama Duobao, dia mengatur kamar untuk Duobao untuk ditinggali. Segera setelah itu, Huan Tianyu menerima perintah dari tetua Zhu Wuchang. Setelah melihat perintah itu, Huan Tianyu menghela nafas sedikit dan berkata tanpa daya, saya tidak tahu apakah itu benar untuk dilakukan. Huan Tianyu tahu bahwa Duobao tidak akan sebersih sebelumnya di masa depan, dan akan terlibat dalam banyak hal yang benar dan salah. Di masa lalu, meskipun saya harus khawatir tentang 3 kali makan sehari, saya merasa puas ketika saya kenyang. Sekarang, meskipun saya tidak khawatir tentang makanan dan pakaian, hal-hal berikut telah sepenuhnya mengubah kehidupan Duobao. Setelah kembali ke puncak 81, Ye Chen memasuki gua mata air abadi untuk berlatih. Dia telah mengumpulkan banyak kekuatan dalam 6 bulan terakhir. Sekarang dia telah mencapai puncak lantai ke-6 abadi. Dia ingin menerobosnya lebih jauh. Dia melepaskan kemenangan atas Chen, yang telah tumbuh besar dan merupakan binatang buas yang besar. Saya akhirnya bisa keluar dan bernapas. Chen berkata dengan beberapa keluhan. Ye Chen berkata, apakah ruang di tas surga dan bumi dewa tidak cukup bagi Anda untuk bernapas? Dewa perang berkata, itu membosankan, kenapa kamu tidak membawanya selama 1,5 tahun?
Ye Chen berkata sambil tersenyum, tidak mungkin, siapa yang tidak bisa membuatmu bugar. Ini salahku, aku ingin berubah, tetapi aku tidak bisa. Dewa Perang juga tertekan. Ye Chen ragu, apakah kamu tidak dilahirkan untuk dapat berubah? Kenapa kamu tidak bisa berubah? Apakah ada cacat? Kamu yang cacat. Aku dalam keadaan sehat. Aku seharusnya dilarang, kata Dewa Perang. Ye Chen mengangguk. Kemungkinan ini sangat besar. Jika kita mengatakan, dilarang, itu juga larangan yang dijatuhkan oleh Ibu Dewa Perang. Aku tidak tahu apa tujuannya. Ye Chen tidak berbicara dengan Dewa Perang lagi. Dia menutup matanya dan mulai berlatih. Dalam setengah tahun terakhir, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan dan tidak banyak berlatih. Sekarang dia menyaksikan konferensi Kunlun semakin dekat, dia masih ingin meningkatkan beberapa level sebelum kongres datang, sehingga dia tidak akan menderita kerugian. Ye Chen tidak berlatih di pintu tertutup untuk waktu yang lama. Setelah sekitar 1,5 bulan, dia keluar. Dia telah mencapai batas tingkat ke-6 keabadian, dan tidak menjadi masalah untuk menerobos tingkat ke-7 keabadian. Dia memiliki hal-hal penting untuk dilakukan sekarang. Setelah dia keluar dari celah, dia meninggalkan Sekte Alam Abadi dan langsung pergi ke Rama. Kali ini, dia datang untuk menjemput orang. Luo Ye secara pribadi mengirim Ye Chen dan yang lainnya ke gerbang Gunung Rama. Ye Chen berkata kepada Luo Ye, Tuan Luomen, tinggallah di sini. Ada begitu banyak masalah akhir-akhir ini. Ye Chen akan mengingatnya. Luo Ye Lian berkata, Ye Chen, mengapa kamu begitu sopan? Aku akan selalu menjadi tamu dan menyambutmu kapan saja. Tentu saja, Ye Chen, dengan senyum tipis, mengucapkan beberapa patah kata sopan, dan kemudian membawa Ye Fan beberapa orang untuk meninggalkan Lama. Luo Ye berdiri di gerbang gunung dan melihat suara Ye Chen yang pergi. Dia bernapas sedikit dan berkata, aku telah berputar-putar begitu lama. Akhirnya aku mendapat sedikit hadiah. Setelah Ye Chen membawa Ye Fan pergi, dia pertama-tama mengatur mereka di kota kecil yang paling dekat dengan Cai Hua Xianzong. Aku akan membawa Fei Tianhu dan Xiao Fan ke Xianzong, lalu mengirim kalian ke tempat yang ingin kalian tuju. Di sebuah penginapan kota kecil, Ye Chen memanggil Ye Fan bersama-sama dan berkata. Xuan Yuan dan Chang Jian semuanya mengangguk. Kemudian Ye Chen meninggalkan kota bersama Fei Tianhu dan Ye Fan, dan langsung pergi ke Xianzong. Murid inti Zhao Hua Xianzong memiliki hak untuk merekomendasikan murid kepada mereka. Oleh karena itu, Ye Chen membawa Fei Tianhu dan Ye Fan ke Cai Hua Xianzong dan langsung pergi ke aula para tetua di gerbang luar bawah. Jika aula presbiterian gerbang luar bawah merasa dapat memasuki gerbang luar bawah, mereka akan tinggal untuk waktu yang lama. Jika tidak memenuhi syarat, mereka akan langsung menolak. Tidak peduli siapapun murid inti yang direkomendasikan, para tetua gerbang luar bawah menolak dengan sekuat tenaga, dan mereka sama sekali tidak bisa memberi muka. Ye Chen berdiri di aula bersama Fei Tian Tiger dan Ye Fan. Ye Chen memberi hormat kepada tetua pertama dari gerbang luar bawah dan berkata, Tetua Wang, lihatlah apakah kedua orang ini memenuhi syarat untuk memasuki gerbang luar bawah. Tetua Wang mengenal Ye Chen. Dapat dikatakan bahwa Ye Chen adalah salah satu murid Xianzong Alam yang paling cepat dipromosikan. Tetua Wang secara alami sangat jelas tentang hal itu. Tetua Wang tersenyum, lalu melirik Ye Fan dan Fei Tian Tiger. Setelah merasakan napas Ye Fan dan Fei Tian Tiger, dia berkata, mereka semua adalah kekuatan dari Dewa Surgawi tingkat kedua. Dari alam, itu dapat dianggap memenuhi persyaratan. Namun, kita harus melihat kekuatannya. Seperti yang Anda ketahui, ketika kita memilih murid, kita semua melihat potensinya. Kita ingin merekrut lebih banyak murid yang dapat memasuki level murid inti untuk sekte tersebut. Oleh karena itu, efektivitas tempur tidak dapat diabaikan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini tentu saja harus bertindak sesuai dengan aturan. Tetua Wang berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu ikuti aturannya. Setelah itu, Tetua Wang berdiri, lalu pergi keluar aula tetua. Ia berkata kepada seorang pemuda di luar aula, pergi dan panggil 2 orang murid dari lantai 2 Tianxian untuk datang dan mencoba mencari yang teratas di lantai 2. Ya, pemuda itu segera pergi. Setelah kurang dari setengah kolom dupa, pemuda itu datang ke aula tetua bersama 2 orang murid dari luar. Saya telah melihat Tetua Wang. Ketika kedua murid itu melihat Tetua Wang, mereka berdua memberi hormat. Di gerbang luar bawah, Tetua Wang adalah surga. Tentu saja, ia tidak berani tidak menghormatinya. Hari ini aku ingin kalian datang ke sini untuk memberikan kalian pekerjaan yang bagus. Tetua Wang tersenyum, berkata, selama kalian memenangkannya, kalian bisa mendapatkan 100 batu abadi. Jika kalian kalah, batu abadi bulan ini tidak akan. Ketika kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan di depan mereka, wajah mereka berubah. Tetua Wang menatap wajah kedua murid itu. Wajahnya tenggelam dan berkata, apa? Kalian tidak berani. Salah satu dari kedua murid itu berdiri dan berkata, semuanya sudah diatur oleh tetua. Tetua Wang mengangguk sedikit, lalu menatap harimau terbang dan Ye Fan dan berkata, selama kalian memenangkannya, kalian bisa memasuki sekte abadi alam. Harimau Fei Tian dan Ye Fan menatap kedua murid gerbang luar, tetapi tidak ada perubahan dalam penampilan mereka. Mereka pergi ke alun-alun di depan aula tetua, dan salah satu dari mereka memilih lawan.
Ayo pergi, Tetua Wang berkata dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata Tetua Wang, kedua murid itu tiba-tiba mengeluarkan kekuatan abadi dan bergegas ke Ye Fan dan Harimau Feitian. Mereka ingin menang terlalu banyak dan harus menang. Kalau tidak, tidak akan ada batu abadi untuk diolah bulan ini. Ye Fan dan Feitian Tiger tidak bergerak. Mereka memperhatikan lawan mereka yang menyerbu. Ketika lawan mendekat, mereka tiba-tiba bergerak. Dengan pukulan cepat, mereka mengenai kedua murid itu. Ye Fan dan Feitian Hu sama-sama melakukan serangan yang kuat. Kedua murid itu tercengang. Kemudian mereka merasakan kekuatan yang kuat datang ke wajah mereka, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk menggoyangkan tubuh mereka ke belakang. Ye Fan dan Feitian Tiger mengejar, kecepatannya sangat cepat, tetapi dalam sekejap mata, mereka telah sampai di depan kedua murid itu, sebuah pukulan ke arah wajah mereka di masa lalu. Kedua murid itu takut untuk menutup mata mereka, tetapi pukulan itu berhenti ketika masih ada tinju di depan mereka. Mereka merasakan angin kencang bertiup. Ketika mereka membuka mata dan melihat tinju di depan mereka, mereka masih berkeringat. Kamu kalah, Ye Fan berkata dengan lemah. Wajah Wang Zaizong hampir sama dengan wajah gurunya. Senang melihat senyum sang guru hari ini. Ye Fan dan Feitian Tiger memberi hormat kepada Tetua Wang, terima kasih banyak. Tetua Wang menatap kedua murid itu dan berkata dengan lemah, jika kalian kalah, batu yang lebih abadi akan hilang. Turunlah. Kedua murid itu merasa sedikit tertekan di hati mereka, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun, dan pergi dengan bingung. Ye Fan dan Feitian Tiger berhasil memasuki gerbang bawah. Ye Chen menarik mereka ke samping dan berkata, kalian telah memasuki sekte alam abadi. Jika kalian menghadapi masalah di masa mendatang, jangan sebut namaku. Kalian dapat menyelesaikan semuanya sendiri. Ye Chen berkata demikian, Feitian Tiger dan Ye Fan juga memahami maksud Ye Chen. Mereka tidak bisa benar-benar tumbuh di bawah naungan. Semuanya tergantung pada diri mereka sendiri. Begitu ya, Ye Fan tentu saja tidak berani melanggar kata-kata Ye Chen. Feitian Hu menyindir mulutnya dan berkata, kalau kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan percaya. Kalau kamu tidak maju, kita tidak akan bisa akur di tempat ini. Setelah Ye Chen menjelaskan beberapa hal, dia pergi, dan membiarkan Ye Fan mengurus hal berikutnya sendiri. Ye Chen meninggalkan Zhaohua Xianzong lagi dan pergi ke kota kecil di luar Xianzong. Dia membawa Suan Yuan, Chang Jian, Long Qing dan Long Tong dan pergi. Ye Chen pertama-tama mengirim Suan Yuan dan Chang Jian ke rumah besar Tianjian di Tianyizu, yang merupakan wilayah klan Yujian. Lalu bagaimana cara memasuki klan Yujian adalah yang harus dipertimbangkan oleh Suan Yuan dan Chang Jian. Akhirnya, Ye Chen datang ke Dong Huangzu bersama Long Qing dan Long Tong dari rumah besar Tianjian di Tianyizu. Ye Chen tidak memasuki Dong Huangzu. Karena 9 ordo iblis, dia hanya bisa membangkitkan Long Tong dan Long Qing ke perbatasan Dong Huangzu. Hati-hati sendiri, Ye Chen menegur. Tuan, jangan khawatir, kita akan menjadi lebih kuat di sini. Long Qing berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chen mengangguk, menjelaskan beberapa hal, lalu pergi. Sekarang, dia telah mengatur semua orang. Awalnya, sesuai rencana, Ye Fan pergi ke Sanxing Xianzong. Sekarang, setelah dia berkonflik dengan Sanxing Xianzong, Ye Chen menyerah. Bagaimanapun, ada Yin Qing Yang di Sanxing Xianzong. Ye Chen langsung kembali ke Xianzong, yang memakan waktu setengah tahun. Setelah kembali ke Xianzong, dia pergi ke aula gerbang luar bawah tentang Ye Fan dan Feitian Hu untuk melihat bagaimana mereka membesarkan mereka di gerbang luar bawah. Setelah aula Ye Chen, dia juga sedikit terkejut. Ye Fan dan Feitian Hu menduduki hutan bambu dalam waktu setengah tahun. Mereka terkenal di seluruh gerbang bawah dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Ye Chen datang ke hutan bambu. Ye Fan dan Feitian Hu sedang minum anggur dengan santai di hutan bambu. Mereka terkejut melihat Ye Chen tiba-tiba datang. Ayah, seru Ye Fan, apakah kamu sudah mengatur semuanya? Harimau terbang menatap Ye Chen dan berkata. Ye Chen berkata, kirim mereka semua ke masa lalu. Mengenai apakah mereka bisa menjadi kuat pada akhirnya, itu tergantung pada kreasi mereka sendiri. Kakak senior, mereka tidak akan mengecewakan ayah. Ye Fan berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kecepatanmu relatif cepat, jadi tidak butuh waktu lama untuk menempati tempat ini. Kudengar ketika ayahku bangkit, dia menempati tempat ini, jadi wajar saja kami juga ingin menempati tempat ini. Ini disebut putra yang mewarisi karir ayah. Ye Fan berkata sambil tersenyum. Gerbang luar belum menjadi murid Xianzong. Kamu harus menjadi murid dalam sesegera mungkin, sehingga kamu dapat menikmati lebih banyak sumber daya dan memiliki posisi di Xianzong. Kata Ye Chen, cepat atau lambat itu semua masalah. Aku tidak sedang membual, setelah setengah tahun, kita akan bisa memasuki pintu bagian dalam. Flying Tiger menepuk dadanya dan berkata. Ye Chen menatap White Flying Tiger dengan sebelah mata, berkata, jika setengah tahun kemudian, kamu tidak memasuki pintu bagian dalam, maka lihatlah bagaimana aku memotongmu. Flying Tiger tersenyum acuh tak acuh, penuh percaya diri. Setelah mengobrol sebentar, Ye Chen meninggalkan hutan bambu dan kembali ke puncaknya yang ke-81. Sudah waktunya untuk menerobos ke lantai 7.
Ye Chen datang ke gua mata air abadi dan berkata sambil menarik napas. Kemudian, Ye Chen mulai menyerang lantai 7 abadi dengan seluruh kekuatannya. Dia telah mencapai titik kritis. Selama dia menyerap lebih banyak kekuatan abadi, dia akan dapat berkonflik dengan 7 tingkat abadi. 3 hari kemudian, Ye Chen dengan lancar menerobos dari lantai 6 ke lantai 7 abadi. Alamnya ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi kekuatannya meningkat pesat. Dengan kekuatan 7 lapisan keabadian, hati Ye Chen sudah lebih dari cukup. Berusahalah untuk menembus level Xuanxian sebelum Kongres Kunlun. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri, masih ada lebih dari 5 tahun lagi. Jika kita menerobos ke lantai 9 Sensian dalam 5 tahun, Ye Chen masih sangat yakin, tetapi jika kita ingin menerobos ke Xuanxian, itu sedikit tidak pasti. Tidak ada dinding antara 9 lapisan keabadian dan Xuanxian. Itu adalah celah yang menghalangi banyak biksu. Dalam 5 tahun ini, kita perlu membuat beberapa persiapan untuk menerobos ranah Xuanxian. Ye Chen berpikir sejenak dan kemudian berkata, kamu hanya perlu mendapatkan pil. Dengan bantuan pil, kamu dapat bergegas ke Xuanxian. Kata Dewa Perang. Ye Chen berkata, kamu tidak bisa selalu mengandalkan pil. Jika kamu mengandalkan pil untuk waktu yang lama, itu akan berdampak besar pada masa depan. Jika kamu ingin melangkah jauh, kamu masih harus mengandalkan kekuatanmu sendiri.